Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang strategi segmentasi, targeting, dan positioning jasa pendidikan. Yang terhormat Bapak Reni Randani selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan. Anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, EN Suhartini, dan rekan saya Muhammad Bangkit Maulana. Strategi pemasaran dalam jasa pendidikan memiliki dua model. Yang pertama, market based, yang menyatakan bahwa kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal merupakan input utama dan penentu strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya, pencapaian tujuan organisasi lebih banyak ditentukan oleh karakteristik lingkungan eksternal daripada lingkungan internal atau sumber daya internal organisasi. Kedua, research based, yang menyatakan bahwa lingkungan internal atau sumber daya internal merupakan input utama dan penentu strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Segmentasi pasar. Maksud dari segmentasi pasar adalah proses membagi potensi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik yang dapat diklasifikasikan ke beberapa kriteria untuk mempermudah pembagian tingkatan masyarakat. Setiap konsumen dapat terdiri dari berbagai macam variabel yang berbeda, di antaranya variabel yang berdasarkan geografi, demografi, fisiografi, dan behavioristik atau perilaku. Selanjutnya, prosedur strategi segmentasi pasar. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap survei, dengan mengadakan wawancara untuk mencari penjelasan dan memusatkan perhatian kepada kelompok pasar guna memperoleh pandangan terhadap suatu keputusan. Wawancara ini dilakukan dengan membentuk tim fokus yang menganalisis konsumen. Untuk selanjutnya, hasil analisis tersebut dapat dijadikan kuesioner. Kedua, tahap analisis, yaitu dengan menganalisis data yang didapatkan dari hasil survei. Data digunakan untuk memisahkan variabel, terus selanjutnya melakukan analisis pengelompokan untuk menghasilkan segmentasi pasar. Ketiga, tahap pemberian. Profil beberapa kelompok dapat dijadikan profil yang berhubungan dengan sikap, perilaku, demografik, fisiografik, dan kebiasaan konsumen. Pemberian profil kelompok pasar diberikan berdasarkan pada variabel segmentasi. Selanjutnya, diberikan profil sesuai dengan variabel yang diberikan dasar segmentasi. Selanjutnya adalah targeting. Maksud dari targeting adalah proses membidik target pasar yang telah dipilih dalam proses analisis segmentasi pasar sebelumnya. Rangkaian program pemasaran perlu disesuaikan dengan karakteristik pasar sasaran yang akan dituju. Prosedur dalam pemilihan target pasar. Yang pertama ada single segment, yaitu dengan menentukan satu segmen pasar tunggal. Yang kedua, selective targeting, dengan menentukan sejumlah segmen pasar yang memiliki daya tarik dan kesesuaian dengan perusahaan. Yang ketiga, ada mass market targeting, yaitu dengan melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang dimiliki dan yang mungkin dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, ada product specialization, yaitu dengan memutuskan bahwa dalam pembuatan produk tertentu yang nantinya dapat dijual ke berbagai segmentasi pasar. Yang terakhir adalah market specialization, yaitu spesialisasi perusahaan dalam upaya melayani berbagai kebutuhan suatu kelompok pelanggan tertentu. Ada positioning. Positioning adalah konsepan dari produk yang ditawarkan konsumen. Konsepan produk dapat mempengaruhi persepsi konsumen potensial yang akan menjadi target atau sasaran perusahaan. Positioning berhubungan dengan adanya kepercayaan, keyakinan, kompetensi bagi masyarakat. Positioning tersebut digunakan untuk memposisikan perusahaan secara baik pada masyarakat. Prosedur strategi positioning. Yang pertama, penentuan posisi. Memposisikan diri yang dapat sesuai dengan atribut seperti ukuran, lama keberadaan, dan lainnya. Minat konsumen dan memilih produk sebuah perusahaan. Salah satu pengaruhnya ialah lama perusahaan tersebut berdiri. 2. Penentuan manfaat produk. Proses penentuan sebuah produk yang akan ditawarkan pada konsumen perlu dipertimbangkan dari segi manfaatnya. 3. Penempatan posisi. Memposisikan produk sebagai terbaik untuk sejumlah penggunaan atau penerapan. Penentuan sebuah produk berdasarkan pada kebutuhan setiap konsumen. 4. Penempatan produk.
memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakaian. Semakin banyak peminat yang menggunakan produk perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut dinilai dapat memberikan kualitas produk yang terbaik. Ini ada implementasi unsur-unsur strategi pemasaran dalam jasa pendidik. Segmen pasar yaitu tindakan mengidentifikasikan dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. Segmentasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh jasa pendidikan untuk mencapai hasil yang optimal. Segmentasi pasar dilakukan dengan beberapa pendekatan segmentasi, yaitu segmentasi demografi, segmentasi geografi, segmentasi fisiologi, dan segmentasi manfaat untuk mendidik siswi berprestasi. Targeting yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Jasa pendidikan memiliki pasar yang akan dijadikan sasaran pemasaran. Pemilihan ini didasarkan dengan kebutuhan konsumen di sekitar tempat jasa pendidikan. Positioning yaitu penempatan posisi pasar. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasaran ke dalam benak konsumen. Positioning akan mempermudah masyarakat menentukan lembaga pendidikan yang dipilih sebagai tempat memperluas cakrawala pengetahuan dan pembelajaran. Posisi atau citra yang dibentuk oleh suatu sekolah atau madrasah berperan pada sikap masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Simpulannya, terdapat beberapa unsur dalam strategi pemasaran, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Unsur ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Segmentasi pasar yaitu tindakan mengidentifikasikan dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Targeting yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Positioning yaitu penempatan posisi pasar. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar konsumen. Jika perencanaan dan pelaksanaan dari segmentasi, targeting, dan positioning ini berhasil, maka pemasaran dapat dikatakan berhasil. Pada jasa pendidikan, strategi pemasaran ini perlu dilakukan agar jasa pendidikan yang ditawarkan dapat dikenal oleh khalayak ramai. Sebenarnya strategi pemasaran dalam jasa segmentasi pasar memilih pasaran yang akan dijadikan sarana pemasaran dan mempermudah masyarakat dalam menentukan lembaga pendidikan yang akan dipilih sebagai tempat mencari ilmu. Selain itu juga, dengan adanya strategi pemasaran ini, jasa pendidikan akan mampu bertahan, bertumbuh, dan berkembang.